Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mentadaburi surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita menerangkan surah Al-Ikhlas lebih jauh, kita terangkan terlebih dahulu mengenai sebab turunnya surah ini. Sebab turunnya surah ini diceritakan bahwa ada orang-orang musyrik Makkah, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan orang-orang Yahudi. Mereka datang menjumpai baginda Rasulullah SAW, bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak, coba terangkan kepada kami Tuhanmu itu seperti apa. Amin zahabin huwa, apakah dia terbuat dari emas, am min fiddah, atau terbuat dari perak, au min zabarjad, atau terbuat dari zabarjad, sejenis permata, am min yaqut, atau terbuat dari yakut." Maka saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahumallah. Kemudian kita berpindah kepada keutamaan surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, kata Nabi, "Man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bi thulutsil Qur'an." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas maksudnya, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran Al-Karim. Nah, para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa hal ini kenapa? Karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama namanya ada tentang ilmu tauhid, ada tentang hukum-hukum, dan juga ada tentang kisah-kisah. Dan surah ini mengambil satu bagian dari 3 yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu tentang masalah tauhid. Karena itulah kemudian dianggap dia merupakan bahagian dari sepertiga Al-Quran Al-Karim. Dan juga menurut satu pandangan yang lain lagi, hal itu merujuk kepada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Pahalanya itu sepertiga Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa besar sekali pahala bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian kita berpindah kepada kandungan surah Al-Ikhlas. Saudara-saudara sekalian, kandungan surah Al-Ikhlas ini isinya menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini sesungguhnya adalah merupakan inti daripada ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga inti dari keseluruhan isi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah ini juga membantah keyakinan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, juga orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan surah ini secara terperinci. Baik, sebagaimana yang sudah disebutkan di bahagian sebab turunnya surah ini, di mana orang-orang musyrik Mekah dan juga orang-orang Yahudi itu datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama Allah itu seperti Tuhan-Tuhan yang mereka yakini, yang mereka sembah? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, jawaban yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik Mekah tadi dan juga orang-orang Yahudi yang datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan bagaimana zatnya, akan tetapi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ayat yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Tadi sudah kita katakan sebagai jawaban, maka Allah turunkan Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa Allah itu bersifat esa. Nah, para ulama tafsir rahimahumullah mengatakan bahwa esa di sini itu maksudnya adalah esa pada zatnya, esa pada sifat-sifatnya, esa pada perbuatannya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang sudah dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik Mekah tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya anak. Nah, saudara-saudara sekalian, dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik dari segi akal yang juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran, apalagi dari segi nakal. Nakal ini adalah yang berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang coba kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 22, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan alihah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tentulah keduanya, langit dan bumi ini, sudah rusak. Dan nyatanya keduanya, maksudnya langit dan bumi, enggak rusak. Itu artinya apa? Itu artinya Allah itu esa. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadhallahu min walad." Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan juga tidak ada bersamanya Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan bersamanya, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Wala ala ba'dhum ala ba'din, dan pasti sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Subhanallahi amma yasifun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka sifatkan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Dibantah dengan cara bahwa Allah itu tidak punya istri. Di dalam surah Al-An'am ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Walam takul lahu sahibah, sementara dia tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah Al-Ikhlas ini pun ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah esa, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Ustaz Said Qutb rahimahullah mengatakan bahwa ketika dikatakan Allah itu ahad, Allah itu esa, maka otomatis Allah itu menjadi tujuan bagi seluruh makhluk yang diciptakannya. Itulah yang dimaksud dengan As-Samad, ya, As-Samad yang artinya yang bergantung kepadanya
segala sesuatu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dikatakan Allah itu As-Samad. Sekali lagi dikatakan Allah itu As-Samad karena Allah juga memiliki semua sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat-sifat yang sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak memerlukan siapapun, Allah tidak memerlukan apapun, akan tetapi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak perlu rizki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Aku juga tidak perlu kepada mereka untuk mereka bagi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ini terdapat di dalam surah Az-Zariyat dari ayat 56 sampai ayat 58. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diberikan rizki, tidak perlu diberikan makan, tidak perlu diberikan minum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki, yang memberikan makan, yang memberikan minum kepada makhluk yang diciptakannya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dalam surah Al-An'am ayat 14. Dialah Allah yang memberi makan kepada makhluknya dan Allah tidak perlu diberi makan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, tafsiran dari keesaan Allah Subhanahu wa taala juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke, kita masuk ayat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, di sini Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, kalau kita perhatikan secara teliti, ini kata beliau, sesungguhnya akan jelas bahwa memang ayat setelahnya adalah merupakan tafsiran bagi ayat Qul huwallahu ahad. Ini beliau merujuk tentang metode penafsiran, bahwa ayat pertama itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala, esanya itu ada dalam seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudara-saudara sekalian, seseorang yang dilahirkan tidak bisa dikatakan esa, ini kata beliau. Kenapa? Karena dia bagian dari yang melahirkannya. Sementara yang melahirkan juga tidak bisa dikatakan esa. Kenapa? Karena bagiannya ada pada anak yang dilahirkannya, dan itu semuanya dinafikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala lam yalid, ini adanya bantahan kepada 3 golongan. Pertama, kepada orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, dan juga bantahan kepada orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid membantah itu semuanya. Nah, ini menarik. Kalau ditanya, apa hikmah didahulukan lam yalid baru walam yulad? Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah, sebagian ulama tafsir rahimahumullah mengatakan, karena yang menjadi masalah bukan pada Allah itu dilahirkan atau tidak. Yang jadi masalah adalah yang ditimbulkan oleh mereka, apakah Allah itu punya anak atau tidak. Maka didahulukan untuk menjawab isu yang berkembang
pada keyakinan masyarakat. Nah, kemudian kalau kita bertanya juga, kenapa orang perlu kepada anak? Ini dengan logika yang lain. Kenapa orang perlu kepada anak? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah agar ada yang bisa meneruskan generasinya, dan yang kedua adalah agar ada yang menolong dia nanti, membantu dia nanti kalau dia sudah tua. Dan kedua-duanya itu tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, cukup banyak dalil-dalil yang membantah ya dalam hal ini, bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Dan terakhir, tafsiran berikutnya dari ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu ahad, esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Ikhlas, surah yang cukup singkat. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi? Wallahu ta'ala a'lam. Paling tidak ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, dan juga mengetahui semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa mengenal Allah dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, kita akan dapat melalui itu semuanya kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah tauhid adalah merupakan pondasi dasar dari seluruh amalan kita ya. Jika pondasinya kokoh, maka amalan kita akan menjadi kokoh. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah bahwa amalan itu diperintahkan oleh syariat Islam, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya amalan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ikhlas itu ya adalah amalan hati. Kalaupun orang mengatakan saya ikhlas, itu belum tentu menjadi bukti bahwa dia adalah ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu bukan pada ucapan. Ikhlas itu letaknya di dalam hati. Nggak perlu disebut. Karena itulah surah Al-Ikhlas ya, namanya surah Al-Ikhlas, nggak ada satu kata pun ikhlas di dalam surah tersebut. Beda dengan surah An-Nas. An-Nas itu ada di dalam surah An-Nas. Al-Falaq, perkataan Al-Falaq ada di dalam surah Al-Falaq. Tapi surah Al-Ikhlas, perkataan Al-Ikhlas tidak ada di dalam surah Al-Ikhlas. Itu menunjukkan isyarat bahwa ikhlas itu tidak perlu disebut. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah amalan hati. Dan yang terakhir, ikhlas artinya murni, khalis, ya, tulen, tidak ada campuran. Maka begitu jugalah ya, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus murni ya, harus tulen kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah tadabbur surah Al-Ikhlas. Jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.